Nyonya mau dimanjakan suaminya, jadi suruh pelayan untuk menyiapkan 2 mangkuk zat gairah seks. Tapi tuan itu ada urusan harus keluar. Dan nyonya itu sudah minum semangkuk zat gairah seks terlebih dahulu. Setengah jam kemudian seluruh badannya menjadi panas. Perlu bercinta segera. Mereka berbicara terdengar oleh pelayan. Dia segera menemukan mangkuk yang tersisa untuk diminum kekasihnya. Dia tidak ingin kekasihnya mengusirnya dan tidak mencintainya lagi. Tidak lama kemudian obat mulai bekerja. Nyonya mandi di danau juga tidak mengurangi panasnya. Ketika kembali kamarnya, setelah melihat mereka berdua tampaknya saling memahami, nyonya itu mengikat pakaiannya menjadi tali. Biarkan Sam mengambilnya dan memanjat. Tidak tahu berapa lama kemudian suaminya kembali. Setelah membuka pintu, tuan melihat pakaian nyonya itu berantakan. Ibu mertua nyonya dengan hati-hati mengamati jejak kaki. Nyonya itu gandalkan cinta dari tuan untuknya. Dengan alasan badan tidak sehat agar suaminya melewatkan semuanya. Setelah Sam pergi, dia ditemukan oleh seorang pelayan. Tentu saja dia tahu apa yang terjadi. Hari kemudian pelayan itu membawa rahasia dan bertemu nyonya. Dia syaratkan dia mau nyonya berinya uang jika nyonya ingin rahasiakan semuanya. Pelayan nyonya tahu bahwa pelayan itu adalah orang yang picik. Kalau dia lihat apa manfaatnya, Anda tidak akan biarkan dan diam. Jadi berkata nyonya untuk membunuh pelayan itu. Mereka buat Jani bertemu dengannya di dalam hutan. Tanpa diduga, hal itu tidak berhasil, tetapi pelayan nyonya pingsan olehnya. Nyonya sedang sembunyi di samping, mengambil pisau di tanah. Mendekati pelayan itu. Tapi dilihat dan ditendang olehnya. Dan dia mengambil dahan pohon dan tekannya ke leher nyonya. Semuanya dilihat oleh pelayan ibu mertua. Tetapi dia tidak hentikan. Tetapi berlari kembali rumah untuk beritahu ibu mertuanya. Untunglah Sam datang tepat waktu. Tampar pelayan itu ke samping. Pelayan itu ambil kesempatan untuk angkat tongkatnya dan memukuli Sam. Selama perjuangan, kepala Sam ditabrak ke batu. Dia tidak bisa bangun lagi. Saat itu, tuan bersama pelayan sedang datang. Dituduh oleh pelayan jahat atas apa yang nyonya dan Sam lakukan. Tuan tidak bisa percaya dan lihat nyonya. Di bawah fabrikasi pelayan nyonya. Nyonya berhasil menyalahkan semuanya untuk Sam dan pelayan itu adalah kaki tangan. Mereka tidak berhasil mencuri hartanya, jadi ingin membunuhnya. Nyonya Hanuya ingin lindungi diri. Tuan sangat mencintainya, jadi percayanya dengan sepenuh hati. Tetapi ibu mertuanya merasa bahwa segalanya tidak sesederhana seperti itu. Jadi dia ingin menginterogasi pelayan itu sekali lagi. Tidak tahu bahwa pelayan itu sudah dibebaskan oleh pelayan nyonya. Dan saat dia berada di tepi sungai dengan pelayan itu, dia berniat bunuhkannya. Jadi dia menjatuhkan pelayan itu ke sungai. Tapi tidak mau membunuh bayinya. Akhirnya dikatakan sebagai anak dari keluarga paman. Lalu jaga anak itu di sisinya dan besarkan anak itu, dan pelayan itu juga tidak mati. Diselamatkan oleh wanita baik hati di pinggir jalan. Nyonya juga ada kabar baik, sedang hamil. Buatnya khawatir. Sudah 2 bulan tuan tidak tidur bersamanya. Setelah pernikahan nyonya tidak hamil. Setiap hari dia sering berdoa di banyak wihara di dekat rumahnya. Bahkan pohon mangga dia juga memohonnya. Hari itu tiba-tiba nyonya ada kabar gembira. Tapi dia merasa tidak senang. Dari ceritanya bisa tahu. Dia takut tuan akan temukan semuanya. Jadi dia suruh pelayannya beli zat gugurkan kandungannya. Pelayannya bicara kalau nyonya pakai zat gugurkan kandungan akan ada banyak efek samping. Dan kalau tuan tahu rahasia ini, terjadi akibat apa lagi mereka juga tidak tahulah. Nyonya sedang tidak tahu lakukan apa lagi. Pelayan nyonya berniat untuk gunakan zat gairah seks lagi. Nyonya lihat tuan sudah minum semuanya. Nyonya tersenyum. Tidak lama kemudian, tuan cepat cari nyonya. Kemudian, kabar nyonya sudah hamil disebarkan seluruh rumah. Tuan sangat senang karena dia sudah punya anak keturunan. Meskipun ibu mertua dia juga ingin menggendong cucunya. Tetapi dia tidak dapat senang. Dia ingat apa yang pernah dikatakan biarawan. Nasib anaknya adalah tidak punya anak. Tapi bukan berarti tidak ada penerus. Ibu mertua tiba-tiba teringat apa yang dikatakan pelayan itu. Apakah anak dalam kandungan nyonya benar-benar anak Sam? Dia tidak berani untuk pikirkan lagi.
Kemudian dia ceritakan anak tentang hal ini. Tetapi Tuan masih tenggelam dalam kegembiraan punya bayi. Dia tidak percaya apa ibunya bicara. Pelayan setelah diadopsi oleh wanita yang baik hati. Dia tidak rasa terima kasih. Lagi bermaksud untuk lakukan hal-hal buruk kepada anaknya. Pada saat wanita itu keluar, dia mau anak itu menjadi anaknya, jadi dia gendongkan anaknya pergi. Tetapi ditemukan oleh wanita itu mengejarnya tetapi tidak bisa dapatkan anaknya kembali. Saat berjuang, dia sembarangan jatuh di paku. Akhirnya dia meninggal di dalam air mata. Pelayan itu gendong anaknya dan tinggal sebagai orang liar. Hari itu dia gendong anaknya sedang demam dan cari orang bantunya. Untunglah dia bertemu dengan seorang dokter. Setelah diobatkannya, dia fabrikasi satu masa lalu yang tragis. Kedua ibu dan anaknya diterima. Pelayan gunakan sedikit kecantikannya. Dia pelan-pelan merayu siswa kedokteran. Dan mulai belajar cara buat obat. Dia mau pakai obat itu untuk balas dendam orang-orang sudah menyakitinya. Saat itu, Nyonya juga lahirkan satu anak laki-laki. Tuan banyak pikirkan dan menamai anaknya adalah Samuel. Seluruh keluarga dengan senang hati mengelilingi Samuel. Hanya ibu mertua yang baik mencintai maupun membenci. Kadang-kadang dia menghukumnya. Tetapi lihat Tuan memanjakan anaknya, dia juga tidak tahu lakukan apa lagi. Anak itu besarkan dalam cinta semua orang untuknya. Sedangkan di sisi pelayan, sejak kecil, gadis kecil ini telah mengikuti guru pengobatan untuk belajar cara mengobati orang sakit. 3 usia dia sudah bisa tahu semua macam obat. Pelayan itu juga memberinya tugas untuk belajar kedokteran. Pasti membiarkan musuhnya dihukum. Dalam sekejap mata, 15 tahun telah berlalu. Anak itu sudah dewasa dan menjadi seorang gadis cantik sekali. Seringnya banyak orang tidak sakit tapi masih datang ke rumahnya. Hanya untuk memandang kecantikannya. Sedangkan Tuan muda Samuel di bawah cinta semua orang. Berubah menjadi lelaki suka berfoya-foya. Anak perempuan pelayan Mali jatuh cinta dengan Tuan muda ini. Kisahnya hanya baru mulai. Anak perempuan berikan bundanya segelas racun. Bundanya tanpa ragu meminum semuanya. Segera muntah darah dan jatuh di tempat tidur. Gadisnya itu hanya di sebelahnya dan melihat reaksinya. Kemudian tepat waktu dia berikan secangkir obat lagi. Dan bundanya memulihkan seperti biasa. Pelayan itu memberitahu Pala tentang rasa sakit yang dia alami. Dan sangat mengagumi obat ini sangat bagus. Pala menamainya adalah Dewa Kematian. Orang yang minum obat ini selama sehari tanpa penawarnya. Semua lubang di badannya akan berdarah dan mati akan lebih nyaman daripada hidup. Tapi pelayan itu berkata obat ini saja tidak cukup untuk berurusan dengan Nyonya. Dia ambilkan satu pil obat dan mencampurnya dengan air. Obat gairah seks. Di bawah tatapan ibunya Pala hanya bisa minum. Malam itu, apa saja terjadi dengan dia? Kita tidak tahu. Hanya tahu pelayan jahat itu karena ingin membalas dendam. Tidak menyesal ketika gunakan diri dan anaknya untuk menguji racun. Membesarkan Pala dan gunakannya sebagai alat balas dendam kepada musuhnya. Dia selalu ingatkan Pala. Apa alasannya ibu dan anak mereka mengembara seperti sekarang? Semuanya karena Nyonya Bai. Pala juga mengubur permusuhan ini sampai ke tulang. Dia juga memiliki bakat besar dalam bidang kedokteran. Tidak hanya hafal semua ilmu kedokteran gurunya, tetapi juga memahami semuanya. Dia bisa menunjukkan secara akurat masalah dalam obat gurunya. Gurunya sangat menghargai Pala. Dia memutuskan untuk berikan rumahnya kepada Pala. Dia bersama siswanya berkeliling dunia. Sebelum pergi dia mau Pala bersumpah di depan leluhur. Pasti membawa semua ilmu kedokteran untuk menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang. Jika dia menggunakan hal-hal itu untuk menyakiti seseorang, dia akan mati tanpa tubuh. Meski begitu, pelayan itu masih menghasutnya. Harus selalu mengingat permusuhan itu. Tidak disangka bahwa hari itu dia bertemu dengan Tuan muda Samuel. Dia langsung tertarik dengan kecantikannya. Pala melihat lengan Samuel berdarah pakai bajunya. Bantu Samuel membalut lukanya. Tindakan ini membuat Tuan muda jatuh cinta dengannya. Dia langsung genggamkan tangan Pala. Aneh bahwa Pala juga tidak mendorong tangan Samuel. Dia juga tersenyum dengannya. Ini mungkin karena pelayan itu mengajarinya sejak kecil. Harus tahu bagaimana gunakan kecantikannya untuk menarik pria.
Sejak pertemuan itu, Samuel seperti orang hilang jiwa, dia ingin bertemu Pala setiap hari. Tapi nyonya sudah mulai mengendalikannya. Dia tidak ingin anaknya keluar sepanjang hari. Paksakan dia hanya di rumah. Tapi hatinya tidak tahan dengan siksaan. Panggil adiknya untuk berpura-pura sebagai dia berbaring di tempat tidur. Tetapi ditemukan dengan sangat cepat oleh nyonya. Ketika mengetahui bahwa Samuel sedang mencari seorang gadis bernama Pala. Atau mungkin alur ceritanya, tiba-tiba nyonya dengan cepat membawa pelayannya dan mencari Samuel. Saat itu Mali selalu mengikuti Samuel, tetapi ditinggalkan olehnya. Sedang mengejarnya, dia tiba-tiba tabrak dengan pelayan. Dua tangan tidak sengaja saling menyentuh. Keduanya saling memandang dengan kaget. Mereka merasakan rasa keintiman, tetapi tidak menyadari itu adalah hubungan ibu anak. Samuel juga mencapai keinginannya untuk bertemu Pala, dia takut Pala tidak menyukainya. Samuel juga memamerkan keluarganya. Dia adalah satu-satunya putra keluarga kerajaan. Ini membuatnya takut. Anak musuh yang sering diingatkan oleh ibunya lagi aktif menemukannya, memang Tuhan sedang bantunya. Secepatnya dia berniat yang buruk.